Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa na'udu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ketenangan pada saat kita tidur. Mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini perkenankan mari bersama-sama kita kaji tentang hadis yang berkaitan dengan waktu tidur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur adalah merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka akan merasakan kelelahan, akan merasakan stres atau tegang, akan merasakan penurunan produktivitas, dan berujung pada depresi atau hilang akal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tubuh kita memiliki hak untuk beristirahat, memiliki hak untuk merebahkan tubuh kita untuk tidur. Sebab apa? Tidur adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah karena rahmatnya Dia dijadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 73. Tidur juga dapat merevitalisasi kulit tubuh dan menyegarkan jiwa. Namun ternyata menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 waktu tidur yang harus dihindari, yang harus dijauhi, ataupun bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, waktu tidur yang dihindari, yang harus dihindari oleh kita semua adalah tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Tidur di pagi hari akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Menurut Dr. Kevin Andrian Jantin menjelaskan bahwa kesehatan dari tidur di pagi hari, bahaya kesehatan tersebut bisa menyebabkan diabetes, penyakit kencing manis, penyakit gula. Tidur pada waktu pagi hari bisa menyebabkan obesitas,
menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Tidur di waktu pagi hari menurut Dr. Kevin Andrian Jantin dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan penyakit pembuluh darah. Kurangnya perhatian dan perubahan suasana hati. Tidur pada waktu pagi hari menurut Dr. Kevin Andrian Jantin ditegaskan lagi bisa membahayakan kesehatan, bisa menyebabkan penyakit diabetes, menyebabkan obesitas, menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, dan juga kurangnya perhatian dan perubahan suasana hati. Artinya menyebabkan tidur di pagi hari menyebabkan orang gampang lupa atau pikun. Selain tidur di pagi hari menyebabkan hal di atas, selain tidur itu tidak sihat pada pagi hari, Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan tidur setelah sholat subuh atau pagi hari. Dari Syakir bin Wadiyah al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari." Rawahu Abu Dawud, hadis nomor 517, Ibnu Majah nomor 752, hadis As-Salisi nomor halaman 175, dan Ibnu Hibban halaman 122 dan merupakan hadis yang sanadnya sahih. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari." Dalam kitab Madarijus Salihin, Ibnu Qayyim berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Ibnu Qayyim berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang yang soleh solihah, menyia-nyiakan waktu dengan tidur itu termasuk makruh bagi orang yang soleh dan yang solihah. Itu menurut Ibnu Qayyim. Kenapa demikian? Karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, waktu tersebut sangat berharga sekali. Sebab apa? Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu juga pagi hari merupakan waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan pada hari itu, sehingga pagi merupakan waktu yang sangat mahal harganya. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, jadi waktu yang harus dihindari pada saat kita tidur adalah tidur pada saat di waktu pagi hari setelah sholat subuh. Yang kedua, waktu yang perlu dihindari lagi untuk tidur adalah tidur setelah sholat asyar menjelang maghrib. Pemirsa budiman rahimakumullah, banyak fakta yang menjelaskan bahwa tidur setelah sholat asar atau hendak menjelang maghrib dapat membahayakan kesehatan tubuh. Jika seseorang tidur pada waktu itu, akan merasakan pusing, akan merasakan sakit kepala, akan merasakan linglung, hingga badan terasa sakit. Hal itu terjadi karena berubahnya ritme sirkadian dalam tubuh, berpengaruh besar pada jalannya berbagai fungsi dan organ tubuh secara otomatis. Diriwayatkan Imam Abu Bakar Al-Maruti rahimahullah
bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai alias makruh bagi seseorang tidur setelah sholat asar, setelah asar menjelang maghrib. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa dan akalnya semakin buruk. Pemirsa budiman rahimakumullah, jadi perlu ditegaskan di sini lagi, tidur yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah tidur setelah sholat asar menjelang maghrib. Kemudian yang ketiga, tidur yang harus dihindari atau bahkan dilarang atau bersifat makruh adalah tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya hingga terbitnya fajar tidak dianjurkan. Rentan tidur yang terlalu lama. Jadi tidur sebelum sholat isya hingga terbitnya fajar itu terlalu lama. Tidak dianjurkan untuk tidur pada saat itu. Sebuah penelitian dari Stephanie dari Universitas Oxford mengungkapkan, tidur lebih dari 9 jam bisa mengakibatkan mimpi buruk. Mimpi buruk terjadi karena rentan dalam waktu tersebut. Mata bergerak cepat, dengan begitu mimpi buruk memungkinkan bisa terjadi. Seorang muslim paling cepat tidur pada saat jam 8 atau setelah melaksanakan sholat isya, kemudian bangun melaksanakan sholat subuh pada pukul 4:30. Artinya tidur yang dijalani oleh seorang muslim sekitar 8 jam 30 menit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci manusia atau muslim yang tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelah sholat isya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Mayoritas hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan mayoritas ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, berikutnya waktu tidur yang harus kita hindari adalah tidur setelah selesai makan. Tidur setelah makan tidak dianjurkan. Karena apa? Karena pencernaan tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko mengalami serangan seru terjadi karena kerasnya kerja sistem pencernaan. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya tekanan darah. Tidur setelah selesai makan dapat menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Kadar gula menjadi tinggi, kolesterol yang dapat memicu terjadinya stroke. Oleh karena itu, tidur setelah selesai makan merupakan waktu tidur yang dilarang atau yang perlu dihindari oleh kita semua. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian langsung tidur setelah makan,
karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Rawahu Abu Nuaim. Kita tegaskan lagi, ada hadis yang meriwayatkan adalah dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, waktu tidur yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari. Semalam suntuk, siang malam tidur terus. Tidur sepanjang hari. Tidur yang tidak baik di sini adalah tidur sepanjang hari. Tidur tidak baik. Jadi tidak baik tidur sepanjang hari kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti sakit. Banyak tidur dapat mematikan hati. Ingat, banyak tidur dapat mematikan hati, mematikan qalbu. Banyak tidur menimbulkan kemalasan. Banyak tidur merupakan gangguan kesehatan tubuh, mengganggu kesehatan tubuh. Terlalu banyak tidur juga tidak dianjurkan dalam Islam dan hukumnya makruh. Sebab Nabi hanya menganjurkan jika tidur siang hanya sejenak saja. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan untuk tidur sepanjang hari. Tapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya tidur siang saja dan hanya sejenak. Tidur siang itu hanya sejenak. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur sejenak. Tidak tidur siang sejenak. Rawahu Abu Nuaim. Maka dari itu, waktu-waktu tidur yang ada 5 itu, marilah kita hindari, karena semuanya adalah bersifat makruh. Jadi perlu kita ulang di sini lagi biar lebih mantap. Tidur yang dilarang atau yang harus dihindari oleh kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menjelang maghrib. Dan yang ketiga, tidur sebelum isya sampai menjelang fajar. Kemudian yang keempat, tidur setelah selesai makan. Dan yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Demikianlah pemirsa yang budiman rahimakumullah, waktu-waktu yang harus dihindari pada saat kita melaksanakan tidur atau istirahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.